Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, gimana perasaannya? Ya, dengan kekalahan Inter melawan Manchester City di final Liga Champions, pasti ada perasaan kecewa. Tetapi sahabat Bob, kita dengan kepala tegak karena kita sebenarnya yang layak untuk menjadi juara kalau kita melihat pertandingan itu 95 menit. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Dunia sudah menyaksikan, bahkan fans Manchester City yang selama ini berkoar-koar akan membantai Inter, mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Dan tetapi secara peluang sahabat Bob, kita berbicara tentang peluang. Kita lihat ya bagaimana peluang-peluang Inter, bagaimana shot on targetnya. Kita ada punya shot on target itu 6 sahabat Bob, sementara Manchester City hanya 2. Bahkan tendangan pojok Inter juga unggul, semuanya unggul. Memang ball position City memang unggul, tetapi secara permainan inilah sahabat Bob, inilah yang disebut yang namanya sepak bola. Sepak bola tidak bisa, walaupun kita mendominasi secara target, secara semuanya, tetapi yang menang adalah yang mempersiapkan. Dan selamat buat Manchester City bahwa mereka akhirnya mencapai gelar pertama Liga Champions seumur-umur klubnya berdiri sahabat Bob. Dan mereka juga mencapai treble winners. Tetapi ya bagaimanapun, bahkan Inzaghi, pemain-pemain, bahwa mereka merasa tidak layak kalah. Tetapi ini sudah berlalu. Sekarang kita tetap move on, bahwa melihat ke depan seperti apa gitu loh. Bahkan Erling Haaland ya benar-benar dikunci sama Acerbi dan bahkan juga Bastoni gitu loh. Bahwa memang back Inter luar biasa, terus dominasinya Brozo, Barella memang akan agak kurang kelihatan. Yang paling dominan adalah Di Marco. Di kanan Dumfries juga bagus, di depan Zeko dengan Toro, tetapi sayang Toro punya peluang. Nah itulah sahabat Bob, kita mungkin berpikir dengan cara kita, kenapa sih nggak dikasih ke Lukaku? Nah itulah egonya manusia sahabat Bob, pengen ngegolin tetapi akhirnya ditepis oleh Ederson. Tapi sudah berlalu, ini adalah pembelajaran bahwa tahun depan, musim depan, bahwa Inter pasti akan bisa lebih melaju lagi ke Liga Champions dan bahkan bisa juara. Karena jangan kita lupakan bahwa Manchester City menyiapkan untuk juara adalah 6 tahun sahabat Bob. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Mereka dulu 2 tahun yang lalu pernah final, kalah di Chelsea. Sekarang final mereka bisa mengalahin Inter. Dan mereka butuh. Dan kita tahu berapa value pemainnya mereka. Pemain-pemain mahal. Kita tetap harus berterima kasih. Pertama adalah ke Inzaghi yang membuat timnya kompetitif. Dan yang kedua adalah Opa Marotta yang membuat 0 parameter, membeli pemain, minjam pemain-pemain dengan modal itu aja, tapi Inter bisa melaju ke final. Ini yang perlu kita benar-benar bangga gitu loh. Dan dunia juga melihat bagaimana permainan Inter, bagaimana Inter mematikan Manchester City. Mereka beruntung, ya menurut gua mereka beruntung mencapai juara Liga Champions, bukan karena kepintaran mereka. Bahkan Grealish, Gundogan, mereka benar-benar dimatiin. Nah inilah golnya Rodri di ke menit 68 itu adalah ya karena Inter terlalu dalam dan lupa menutup Rodri yang begitu bebas sahabat Bob. Tapi ya sudah, kita bangga dengan Inter kita dan kita bisa berbicara banyak untuk ke depan sahabat Bob. Nah ini yang dibilang sama pelatih kita ya, Inzaghi. Bangga dengan perjalanan kami di Liga Champions. Kami menunjukkan kepada semua orang bahwa kami tidak pernah memulai sudah dikalahkan. Artinya belum memulai kita udah dianggap orang kalahkan itu. Tapi apa yang terjadi? Di babak pertama benar-benar pressingnya Inter terhadap pemain-pemain Manchester City itu luar biasa. Apalagi bagaimana Brozo memutus serangan-serangan dari tengah, ini luar biasa gitu loh. Ini kita berharap Brozo tidak dijual, tapi ya kita nggak tahu sahabat Bob. Brozo ini luar biasa ya penampilannya. Gue bangga, benar bangga punya regista seperti Brozo. Ini yang Inzaghi, kami belum mencapai babak 16 dalam waktu yang sangat lama. Kita
mencapai 16 babak 16 besar itu 12 tahun yang lalu sahabat Bob ya, bahwa di tahun lalu juga sebelum Inzaghi, dan saya senang dengan memainkan kedua. Saya sudah melihat bahwa tim ini bisa berbuat lebih banyak tanpa memikirkan 12 tahun terakhir, dan saya akan senang tim telah berkembang, memperoleh mentalitas. Nah ini sahabat Bob, mentality Inter waktu melawan Liverpool musim lalu itu juga ngebangun gitu. Pengalaman, kami akan mencoba untuk pergi lagi dengan kebanggaan sebanyak yang kami lakukan musim ini dan terakhir. Kami bertemu Real Madrid dan Liverpool, bermain untuk final dalam 4 pertandingan, mereka tidak mengecewakan kami. Saya bangga dengan kemajuan yang dibuat oleh para pemain ini, kata Inzaghi. Bagaimana mereka menafsirkan pertandingan melawan Port City, seluruh dunia mengatakan bahwa City layak mendapatkannya. Saya memberitahu para pemain saya bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang, diputuskan pada satu saat. Kami harus bagus dan beruntung untuk memenangkannya. Tapi begitulah yang terjadi. Inzaghi akui itu mengalahkan sengatan. Ditanya apakah ada penyesalan? Wajar, kekalahan adalah hal yang terburuk dalam olahraga. Para pemain kecewa, tapi mereka bangga dengan pertandingan yang mereka mainkan. Kami tidak pantas kalah. Nih, dengar fans City bahwa kami tidak pantas kalah. Karena memang secara peluang, secara dominasi, Inter jauh lebih bagus daripada City yang katanya tim terbaik di dunia. Kami melawan tim yang hebat, tapi mereka menghadapi Inter yang hebat, yang memainkan final yang hebat. Dan meminta pesan kepada fans Inter, Inzaghi mengatakan bahwa mereka seperti orang-orang saya, dan saya ingin merangkul satu persatu. Mereka luar biasa. Kami mengalami saat-saat yang baik, tidak begitu baik, tapi mereka selalu ada di sana. Ini buat fan-fan Inter, termasuk kita sahabat Bob. Sangat luar biasa bagi kami untuk berbagi trofi ini dengan melawan tim terkuat di dunia. Jadi sahabat Bob, kita dengan bangga, dengan kepala tegak, bahkan ada di sosial media Inter, look up and be proud. Lihat ke atas dan banggalah. Kita sangat bangga dengan Inter kita sahabat Bob. Jadi di luar prediksi orang, Bale yang memprediksi akan mencukur Inter 5-0, si Gallagher yang bilang si itu bakal hat-trick. Ternyata pemain 22 tahun dibungkus oleh pemain 35 tahun, Acerbi. Jadi banyak positifnya sahabat Bob. Onana yang juga luar biasa, Bastoni, di Darmian, semua pemain-pemain Inter berkontribusi dan luar biasa. Nah, ini yang dibilang sama si Di Marco. Kami sudah menampilkan 120% untuk melawan City. Ternyata itu tidak cukup. Benar banget sahabat Bob. Kenapa gitu loh? Kami sangat kecewa mengingat apa yang kami tunjukkan di lapangan. Tapi kami sangat bangga sebagai tim yang memberikan 120% di lapangan. Itu tidak cukup. Tetapi tim terkuat dibangun untuk memenangkan Liga Champion. Tidak apa-apa kata Di Marco. Kami tim yang pantas mendapatkan banyak hal. Malam ini bahkan kami pantas mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi kami senang karena kami memberikan segalanya dan kami tampil hebat di Liga Champion. Kami menghadapi tim yang kuat, yang memenangkan trofi dan finish kedua masih sangat penting karena kami memberikan segalanya. Di Marco adalah penggelar Inter di masa kecil dan malam ini menjadi starter di Liga Champion. Sedikit bocoran sahabat Bob, tadi gua baca di Manchester United. Mereka sangat tertarik dengan Di Marco dan cocok untuk menjadi jangan sampai pergi ya Di Marco. Ini pesan ya. Gimana sahabat Bob komennya? Kalau kebetulan setelah kekalahan Inter gua baru 2 hari baru bisa bikin video. Tetapi sahabat Bob, gua bangga dengan Inter gua nih. Bangga sahabat Bob. Kenapa? Inilah luar biasa gitu loh. Apa yang ditampilkan Inzaghi, apa yang ditampilkan anak-anak Inzaghi. Ini benar-benar membuat Inter sangat luar biasa. Bahkan Costa Curta bilang Inter harus bermimpi besar. Kami tidak akan menemukan City seperti ini. Ya, Inter memainkan permainan yang hebat. Sayangnya ketika City dalam krisis pertahanan, kami melewatkan 1 gol dan penyesalan besar. Ini sahabat Bob, bagaimana Di Marco kena mistar gawang. Kita berpikir sebagai penonton, kenapa nggak ke bawah ya? Nah, itu kan
benar-benar refleks sahabat Bob, per sekian detik nggak mungkin dia berpikir apa yang dia harus lakuin gitu loh, kan begitu kalau sepak bola. Dan sundulan kedua karena Lukaku itu kan juga pasti nggak disengaja gitu sahabat Bob, tapi ya kita tidak bisa menyalahkan. Yang menyalahkan adalah si yang namanya Di Canio. Di Canio serang Lukaku cukup berbuat baik, dia melewatkan gol yang harus dicetak Inzaghi juga. City hampir putus asa, ketakutan, mereka lamban. Segera setelah Inter memasukkan, setelah beberapa aksi, mereka ketakutan dan Inter membuat terlalu banyak kesalahan. Kami tidak bisa bermain baik dengan Lukaku. Sundulannya terlalu lamban dan terarah. Tidak ada tekad atau kekuatan. Jika Inzaghi ada di sana, dia pasti akan mencetak gol, kata Di Canio. Dia kesal banget. Bang, dari dulu Di Canio ini memang mantan pemain Lazio ini tidak suka dengan Lukaku, nggak tahu ya kenapa gitu. Tapi memang kalau kita lihat dari kacamata kita, tapi gue paling nggak suka yang ngebully Lukaku, terus juga pakai rasis, itu nggak diterima gitu loh. Bagaimanapun ya namanya pemain ya pasti ada bikin kesalahan. Tapi ya sudahlah, ini sudah berlalu, kita hanya tinggal menunggu apa gitu loh. Nah, ini menurut media Italia, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menormalkan Manchester City asuhan Guardiola. Ya artinya Inzaghi benar-benar bisa menjinakkan. Cuman ya karena memang kualitas pemain dia di atas kita dan memang Pep ini pinter, tapi jangan salah Inzaghi juga pinter. Menurut Gazzetta dello Sport, mantan manajer Lazio itu dapat pujian atas penampilan penampilan timnya di lapangan. Sumber menyebutkan pelatih Italia itu berhasil meniadakan ancaman Erling Haaland ya. Terus Inzaghi mengajak Manchester City untuk memain sepak bola penguasaan bola di dalam wilayah sendiri sambil menunjukkan sikap penurut yang salah. Namun menurut laporan, Nerazzurri tidak mengadopsi pendekatan defensif, tetapi cukup pintar untuk mengelola pertandingan bahkan jika hasil akhir tidak sesuai dengan harapan. Inter menyia-nyiakan beberapa peluang di depan gawang dengan pemain seperti Lukaku, Di Marco, nyaris mencetak gol di sisi lain. Gol Rodri di menit 68 cukup membuat City juara. Tapi juga jangan lupa bahwa Lautaro juga harusnya bisa mencetak gol. Cuman ya itulah sahabat Bob. Semoga aja lah ya Inter ke depan jauh lebih baik. Nah ini kan udah jelas tadi ya bahwa reaksi kekalahan Inter di media sosial Inter adalah look up and be proud. Lihat ke atas dan banggalah. Benar-benar bangga. Kita bangga dengan Inter kita. Ya, bagaimana? Terus juga bahkan Kapten Manchester City Gundogan memuji performa Inter. Mereka memiliki musim yang luar biasa. Terus juga Presiden Steven Zhang juga bilang final dimainkan dengan kebanggaan. Kami akan berbicara dengan Chelsea untuk Lukaku. Bahkan Steven Zhang pun tidak bisa menahan air matanya atas kekalahan. Karena memang ya inilah sepak bola sahabat Bob. Kita bermain bagus tapi kita kalah. Kita bermain jelek kita menang. Dan orang yang bermain bagus merasa nggak adil gitu. Nah inilah sepak bola sahabat Bob yang benar-benar kita nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Terus apa yang dibilang Belanova, begitu dekat namun begitu jauh ya. Itu udah dekat dia sedikit lagi tapi akhirnya menjauh gitu loh. Terus juga kalau Onana bilang bahwa kami menyentuh hati para Interisti, kata si Onana. Nah ini juga yang dibilang sama Onana ya sahabat Bob, bahwa dia bilang Onana bilang gini, bahwa dia bilang gini, istilahnya saya akan melakukan apapun untuk klub ini, dia bilang. Jadi gini, Chelsea menggabungkan bintang Inter, saya akan pergi kemana Inter beritahu saya. Ditanya tentang masa depannya gitu loh. Onana menjawab, saya tidak tahu. Sebenarnya saya bahagia di sini, tapi kemudian pada tingkat tertentu Anda tidak pernah tahu bagaimana kelanjutannya. Saya tidak punya masalah dengan Inter. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka dan saya siap membantu mereka. Aku akan melakukan apa yang mereka katakan kepadaku. Onana juga bereaksi kekalahan dari City di final. Kami memainkan pertandingan yang hebat. Kami tidak beruntung karena kami memiliki peluang mencetak gol yang jelas. Dan jika Anda tidak mencetak gol, Anda tidak bisa menang. Saya senang dengan pengorbanan dan usaha tim. Lanjutnya, jika kami
bekerja seperti ini, kami akan kembali ke level yang sama dan lain kali kami akan menang. Jadi ini kalau ucapan dia berujung tentang masa depannya, kalau dia bikin statement saya akan di Inter apa-apa. Nah ini memang dia ini memang lagi ada pertemuan dengan Chelsea. Chelsea akan pinjamin Lukaku dan Koulibaly dan Onana ke sana tapi tetap dibayar gitu loh. Nah kita nggak tahu lah ini seperti apa. Kita akan tunggu aja. Semoga aja kalau kita berharap jangan dia sampai pergi gitu. Tapi ya sudahlah. Yang namanya kita dalam sepak bola modern ini sahabat Bob, ini juga bisnis. Kita harus bersiap kehilangan pemain-pemain bintang, itu udah biasa. Pemain keluar masuk itu udah biasa. Jangan baperan ya sahabat Bob ya. Kalau menurut gua begitu gitu. Nah, ini untuk pemain muda kita nih. Ini yang kemarin bersinar di Mulatieri ya dapat bergabung dengan Sassuolo musim depan karena di musim ini dia mencetak 12 gol dan 4 assist dalam 29 penampilan. Apakah ini dia akan menjadi bagian transfernya Pratesi? Kita belum tahu karena memang dia akan balik dulu ke Inter. Inter akan mengevaluasi apakah benar akan dipinjamkan ke Sassuolo. Inter mendapatkan Pratesi. Memang kita butuh tambahan gelandang karena Gagliardini akan pergi. Kita juga belum tahu nasibnya Brozo karena memang Brozo juga lagi diajukan ke Barcelona. Inter Milan mencari kesepakatan tukar dengan Barcelona untuk mantan AC Milan yaitu si Prankici gitu. Nah, jadi menurut surat kabar Katalan, Barcelona telah memperingatkan sang gelandang untuk kemungkinan kurang waktu bermain di musim depan. Jadi Nerazzurri akan sulit mengajukan tawaran yang melebihi 30 juta. Namun mereka punya formula untuk memuaskan Barcelona adalah menawarkan Dumfries dan Korea, tetapi tidak ada pemain yang cocok dengan taktis Xavi. Selain itu Marcelo Brozovic bisa menjadi rekan yang lebih menarik. Nah kita akan lihat aja apakah memang Brozo akan diganti ditukar dengan Kessie. Kita akan nunggu seperti apa sahabat Bob karena ini penting bagaimanapun untuk kelangsungan Inter ke depan. Nah terus juga sahabat Bob Inter juga lagi melirik ya kalau sahabat Bob tahu Matteo Guendouzi. Ini pemain yang sempat bermain di Arsenal, masih muda sahabat Bob, tahun lahirnya 99, masih 24 tahun. Sekarang bermain di Marseille. Nah, Inter juga lagi coba mengontak mereka gitu loh. Apalagi ini juga ada saingan Juve. Kita akan lihatlah seperti apa, apakah benar-benar Inter bisa mendapatkannya. Karena memang sekarang Inter lagi fokus mengadakan pertemuan dengan Inzaghi. Untuk membahas perpanjangan waktu, perpanjangan kontrak dan juga bagaimana ke depannya. Siapa-siapa aja pemain yang diinginkan Inzaghi, apalagi Inter sudah meraup dengan sampai ke final 100 juta, lolos Liga Champion, sudah meraup 150 juta. Bahkan Inter sekarang musim ini hanya kerugian 70 juta euro. Jadi kita cukup bangga dengan minim budget, tapi Inter bisa istilahnya memperbaiki finansialnya. Ini luar biasa. Kalau City kita tahu, nah tadi gue baca ada di media sosial bahwa kalau City, tadi gue juga ada baca, City ini kan lagi diawasi financial fair play, bahkan lebih dari 100 kasus. Nah, kalau ini terbukti dalam 4 tahun ke depan banyak trofi-trofi yang mereka yang didapatkan akan ditarik, bahkan pengurangan poin lah, macam-macam. Kita akan lihat ke depan. Bagaimanapun ya, sekarang dia menikmati bahwa mereka juara Liga Champion, tetapi kalau terbukti di financial fair play, mereka akan pasti kena. Nah, kemarin sebelum pertandingan juga Opa Marotta juga ketemu dengan pemilik PSG dan di situ juga ada sedikit mereka dinner makan malam dan di situ ada pembahasan bahwa Hakimi tidak betah di PSG dan pengen balik ke Inter. Nah cuman kita tahu harganya waktu dibeli ke sana kita jual 60 juta, gajinya juga tinggi. Nah kita nggak tahu, tapi itu ada perbincangan bahwa Hakimi bisa dibawa atau tidak. Ini memang mission impossible, tapi kita akan lihat seperti apa. Karena memang kemungkinan Dumfries dia bilang bahwa dengan kekalahan ini di Liga Champion di final, saya tidak bisa menilai musim ini baik atau gimana, kata dia. Dan dia juga kemungkinan juga diincar Chelsea, juga diincar sama MU, ya. Bahkan ya kita akan lihatlah siapa sebenarnya pemain-pemain Inter yang akan keluar. Semoga Barella, Bastoni tidak keluar.
Gua berharap juga Onana tidak pergi, tapi siapa yang bisa melarang sahabat Bob? Jadi kita tunggu aja lah gebrakan-gebrakan Inter. Sekarang kita biarkan mereka menikmati. Jadi inti Inter di musim ini adalah nomor 2 terbaik di dunia loh, di Eropa. Jangan salah. Jadi walaupun kita nggak menang, walaupun kita tidak juara, tetapi kita juga adalah menjadi yang terbaik. Ini luar biasa. Gua masih senang banget dengan penampilan Inter. Tidak menyangka bahwa Inter lebih pintar dibanding Manchester City. Inter hanya tidak beruntung menjuarai, dan City beruntung menjuarai Liga Champions musim ini, sahabat Bob. Inter akan pertemuan dengan dengan Inzaghi, dan pemain-pemain juga akan libur, akan dipanggil lagi untuk pramusim. Semoga ke depan kita meraih Scudetto, Liga Champions, banyak hal yang bisa. Semoga juga kemarin yang diincar SMS, Pratesi, semoga segera merapat. Lukeba, dan kita juga belum tahu nasibnya Lukaku, apakah akan dibalik lagi ke Inter atau tidak. Kita akan tunggulah sahabat Bob. Kita tunggu update-update-nya sahabat Bob. Semoga sahabat Bob tetap semangat ya, bahwa kita sebagai fansnya Inter, apapun tetap kita bangga sahabat Bob. Yang penting adalah menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.